Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, bahkan luar biasa baik. Amin. Nah saudara, judul dari apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah menabung firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dan saya harap saudara membiasakan diri untuk mencatat. Dan kemudian di rumah bisa dibaca kembali saudara. Karena saya percaya kapasitas ingatan kita, waktu kita dengar mungkin nanti sampai di mobil pun kadang-kadang sudah lupa. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang baik yaitu mencatat, dan kemudian nanti bisa dibaca kembali, pasti akan membantu saudara untuk perubahan dalam pola pikir kita akan terjadi dalam pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran yang sehat. Nah saudara, saya mau kita semua tahu dan yakin dan mungkin juga kalau ditanya kita hafal. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Boleh katakan bersama saya, tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Adalah tahun kelahiran yang baru. Kok cuma beberapa orang? Saudara, tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Ayatnya di Yesaya 36, ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan bilang begini, kita baca sama-sama yuk, karena ini ayat tema dari tahun ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ayat ini adalah ayat tema dari tahun kelahiran baru. Saudara, kalau kita baca ayat ini dikatakan kamu dan kita tahu yang berbicara ini Tuhan, berarti ada satu inisiatif dari Tuhan untuk memberikan pada setiap kita roh yang baru dan hati yang baru. Dan Tuhan mau menjauhkan daripada kita hati yang keras dan memberikan pada kita hati yang taat. Saudara, ini berbicara kelahiran yang baru. Saudara, berarti kita lihat dari sini semua adalah inisiatifnya Tuhan. Semua adalah usaha dan pekerjaan Tuhan. Bagian kita tinggal menerima saja, saudara. Ya, jadi sekali lagi semuanya adalah usaha dan pekerjaan Tuhan. Kita tinggal menerima saja. Pertanyaannya adalah apakah kita mau atau tidak menerimanya, saudara? Pak, apa sih yang harus kita terima? Dikatakan kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Berarti lahir baru berbicara kita menerima roh yang baru dan hati yang baru di dalam kita. Baru setelah itu terjadilah Pentakosta, ayat 27. Roh Tuhan dicurahkan, roh Tuhan akan Tuhan berikan untuk diam di dalam batin kita. Ya, jadi kelahiran yang baru berbicara hati yang baru, berbicara roh yang baru di dalam kita. Kemudian ayat 27-nya berbicara Pentakosta, roh Tuhan dicurahkan untuk tinggal diam di dalam kita, sehingga kita dapat melakukan segala ketetapan, firman Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, caranya bagaimana? Ingat prinsip dari 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, saudara. Artinya yang lama harus dibuang dulu. Tapi tolong ini nggak berlaku untuk suami atau istri. Ya, jangan sampai ada yang sudah bosan. Nah, pendeta udah ngomong. Tuh, kata pendeta, buang yang lama. Jadi istri yang lama dibuang, suami yang lama dibuang. Cari yang baru, itu sesat saudara ya. Ini gak berlaku buat suami dan istri. Ini berlaku buat hati yang keras, kepahitan, segala perilaku kita yang gak benar, kita harus tinggalkan. Jadi yang lama harus dibuang dulu supaya roh dan hati yang baru bisa kita terima. Jadi yang harus dibuang adalah roh dan hati yang lama, yang gak benar, yang keras saudara. Nah bagaimana caranya? Dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, kata Tuhan. Hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
supaya kita dapat menerima hati yang baru dan roh yang baru, kita harus mengizinkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Artinya gini, hati yang keras kita harus rela untuk dibuang. Ya, tunggu sebelum ke situ. Ya, hati yang keras harus kita relakan untuk dicabut dan dibuang dari tubuh kita, saudara. Saudara, rumus yang harus kita hafalkan, ya tadi ini. Kita baca yuk, hati sama dengan pikiran ditambah perasaan. Jadi supaya kita semua tahu ya, City of Love tahu bahwa kalau kita dengar orang ngomong hati, itu berbicara pikiran ditambah perasaan. Ya, makanya Filipi 2 ayat 5 bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh hatinya Tuhan. Apa itu hatinya? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian Amsal 4 ayat 23, jagalah apa? Hatimu. Dan hati itu berbicara pikiran dan perasaan. Kalau kita jaga dengan segala kewaspadaan, pikiran dan perasaan kita yang notabene adalah hati kita, dari situ akan terpancar kehidupan, saudara. Nah, saudara, pada tahun kelahiran yang baru ini, gereja City of Love juga lahir baru. Artinya, gereja City of Love akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yang ngomong amin cuma Ibu Shirley. Ya. Amin. Gereja City of Love akan harus membuang yang lama, baru bisa menerima hati yang baru dan roh yang baru. Lebih banyak lagi, sedikit, tambah sedikit gak apa-apa. Ya. Gereja City of Love harus membuang hati yang keras dan memakai hati yang taat. Nah, sekarang baru semua hidup. Ya, saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, gereja City of Love itu berbicara kita semua. Amin. Artinya kita semua yang pertama tadi ada, akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kita semua akan diberikan, harus membuang yang lama. Ya, baru bisa menerima hati yang baru dan roh yang baru. Kita semua juga harus membuang hati yang keras, supaya kita dapat memakai hati yang taat, saudara. Nah, saudara, ini tahun kelahiran yang baru. Artinya buat Bapak Ibu Saudara yang sudah lama berjemaat di City of Love, hari ini kelahiran yang baru. Artinya, mari kita buang segala sesuatu yang membuat hati kita keras. Apa sih yang membuang hati kita keras? Kalau kita kesel sama seseorang, sakit hati, nyimpen kepahitan, hati kita jadi keras kan? Diomongin pun gak mau. Dan Tuhan bilang itu akan harus dibuang, hati yang keras. Dan sekarang mulai belajar taat. Ya, makanya yang sudah berjemaat lama, untuk kita bisa dibentuk ya di dalam gereja, di dalam melalui firman Tuhan, kita harus jauhkan hati yang keras. Segala sesuatu yang membuat hati kita keras harus dijauhkan. Supaya kita bisa punya hati yang taat. Nah, bagi yang baru berjemaat, puji Tuhan, saudara belum terlambat. Karena ini kelahiran yang baru. Nah, saudara, gereja City of Love di tahun kelahiran yang baru juga mempunyai visi yang baru, saudara. Saudara, visi yang baru ini kita akan terus dengungkan, saudara. Karena ini sesuatu yang Tuhan berikan penglihatan. Visi itu vision, berbicara apa yang dilihat di masa depan. Tuhan memberikan satu penglihatan di depan saya adalah ada satu kehidupan generasi yang sehat. Saya melihat Bapak Ibu Saudara semua sehat secara roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Wow, itu saya lihat di depan, saudara. Karena itu kemarin saya mendapat kesempatan minggu lalu bersama istri, kemudian puji Tuhan Pak Wir bisa mendampingi saya dengan salah satu staf. Pada waktu itu kami ikut satu workshop di satu organisasi gereja yang sangat relevan, ya sangat relevan. Mereka ahli dalam menyusun visi. Jadi waktu itu kami diinterview, saya ditanya apa yang menjadi Tuhan kasih apa di depan yang sebagai gembala Bapak lihat di depan. Kemudian kami sampaikan, kemudian dia bantu kami untuk menyusun kalimat yang benar. Karena itu inilah hasil dari kami diarahkan. Jadi visi berbicara satu yang dilihat di depan. Karena itu kalimat ini dimulai dari satu kata melahirkan. Melahirkan. Saudara, melahirkan berbicara satu proses, betul saudara? Istri saya waktu dia terlambat, jadi waktu kami menikah, dia pengen cuma punya anak, saudara. Tapi waktu itu Tuhan belum kasih, tapi Tuhan kasih di hati saya, 1 tahun waktu kamu anniversary pertama,
kamu akan terima anak. Dan saya percaya, tapi waktu kami celebrate anniversary, nggak langsung lahir seperti itu, langsung Isaac, nggak langsung di pangkuan istri saya. Nih hadiah dari Tuhan anniversary. Waktu itu baru terlambat, terus cek, telat gitu ya. Kemudian kita cek ke dokter, oh ya benar gitu. Dan besoknya nggak langsung kita ke rumah sakit, lahirkan sekarang. Ya, dengan dalam tempo sesingkat-singkatnya kita harus lahir. Karena saya nggak mau 9 bulan menggendong ini terus gitu. Saudara nggak bisa, itu proses. Proses yang pasti tidak instan tapi harus konstan. Betul saudara? Ya, harus konstan. Harus dijaga terus saudara. Nggak bisa istri saya waktu 7 bulan, 8 bulan dia main trampolin gitu ya. Yang itu main loncat-loncat gitu saudara. Nggak mungkin, dia jaga baik-baik. Dia setia menjaga dari kecil, dari benih sampai akhirnya dilahirkan. Di dalam proses kadang-kadang ada sakit, betul? Ya bapak-bapak nggak tahu sih rasa sakit ya. Ibu-ibu yang lebih tahu. Ada sakit waktu melahirkan. Tapi saya percaya waktu anak itu lahir, ibu-ibu tidak langsung melupakan kesakitan ya, betul? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu waktu melahirkan, waktu sakit, tapi waktu lihat anaknya, wah sukacitanya menghilangkan memori akan sakitnya melahirkan. Setuju ya saudara ya. Jadi lahir ada sukacita yang besar. Demikian juga kalau kita mau melahirkan satu generasi. Kenapa generasi saudara? Karena memang Tuhan menaruh saya untuk mempersiapkan the next generation. Generasi yang selanjutnya. Generasi yang bagaimana? Yang memiliki kehidupan yang sehat. Makanya 3 kata ini harus saudara hafal. Harus saudara taruh dalam hati saudara. Yaitu healthy, yang kedua living, yang ketiga generation. Jadi sehat, kehidupan, generasi. Artinya generasi yang memiliki kehidupan yang sehat. Saudara, buat Bapak Ibu yang berumur di atas 40 tahun, ya, kan satu generasi kata firman Tuhan, satu generasi 40 tahun ya. Musa itu 3 generasi, 40 tahun di Mesir jadi prince, 40 tahun jadi gembala di padang gurun, 40 tahun menjadi pemimpin besar membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 3 generasi. Nah, karena itu boleh saya tahu dengan kerendahan hati bapak-bapak yang di atas umurnya 40 tahun sama dengan saya. Boleh angkat tangan? Wow, saudara. Bapak ibu saudara yang angkat tangan adalah partner saya. Maksudnya begini, kita akan bekerja sama mempersiapkan generasi, ya, generasi yang memiliki kehidupan yang sehat. Setuju? Mau kita mempersiapkan sama-sama, kerja sama kita? Mau kita mempersiapkan next generation yang sehat? Ya, saudara. Tapi itu harus dimulai dari kita. Karena kita harus jadi contoh dulu. Ya, kita harus jadi teladan. Karena perbuatan kita berbicara lebih jelas daripada perkataan kita. Ya, perbuatan kita akan menjadi contoh yang baik. Sehingga mereka akan melihat dan mereka akan mencontoh kita. Nah, buat generasi yang di bawah 40 tahun, coba saya mau tahu yang di bawah 40 tahun. Wah, banyak juga saudara. Nah, saudara harus siap. Maksudnya gini, izinkan kita the next yang lebih tua ya, membantu saudara mau membuka hati, menjauhkan hati yang keras, memiliki ketaatan. Karena tujuan kami bukan mencelakakan saudara, kami tidak punya tujuan yang jelek. Kami mau Anda nanti punya kehidupan yang sehat. Kok nggak ada yang amin anak muda? Anda memiliki kehidupan yang sehat. Makanya misi kita, saudara, misi kita adalah membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Ini misinya. Jadi waktu itu memang saya menulis visinya membangun, tapi kemarin dia bilang kalau membangun itu adalah prosesnya, Pak. Untuk melahirkan harus dibangun dulu. Ya, makanya ini adalah misinya, membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, jadi membangun adalah apa yang harus kita kerjakan, dan sehat itu berbicara roh, jiwa, dan tubuhnya harus sehat. Nggak boleh salah satu, tapi 3-tiganya. Dan saya percaya kalau roh dan jiwanya sehat, tubuh itu akan mengikuti jadi sehat juga. Saudara, karena itu prosesnya adalah mulai dari pikiran yang sehat. Boleh pegang jidatnya. Pikiran yang sehat,
kemudian perasaannya di dadanya sehat. Kemudian kalau ini sudah sepakat, ya mau Pak, mau Tuhan, kita akan menghasilkan perilaku yang sehat. Ya, kita udah setuju nih, sepakat pikiran dan perasaan, kita akan willing, kita akan mau melakukan perilaku yang sehat. Kemudian perilaku yang sehat ini terus kita pertahankan, kita usahakan, kadang-kadang gagal, kadang-kadang tapi kita bangkit lagi. Kemudian kita setia terus menjaga, akan menjadi satu kebiasaan yang sehat. Dan kebiasaan ini kalau kita terus tekun lakukan, akan menjadi karakter yang sehat. Nah, itu yang namanya healthy living. Kita memiliki kehidupan yang sehat karena karakter kita sehat, saudara. Nah, saudara, itu yang mau terus saudara harus ingat, visi, misi, dan bagaimana kita mencapai itu. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang menabung firman Tuhan. Saya mau melanjutkan dari yang minggu lalu tentang pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat bukan hanya berpikir positif, saudara, tapi berpikir dengan dasar apa? Iman, saudara. Ya, jadi bukan hanya berpikir positif, tapi kita berpikir dengan dasar iman. Karena saya percaya, waktu kita punya pikiran iman, yang kita katakan selalu akan perkataan yang positif. Setuju? Tapi orang yang berpikir positif belum tentu dia memiliki iman. Tapi orang yang punya pikiran iman, pasti apa yang dia katakan selalu positif. Ya. Saudara, Abraham, ya, kita kemarin sudah sedikit belajar bahwa bagaimana iblis menjatuhkan manusia melalui pikiran. Makanya di Kejadian 3 dikatakan ular yang cerdik dipakai iblis, ya, untuk berdialog dengan wanita. Makanya pesan buat para wanita, di sini ada wanita. Para wanita jangan suka ngobrol sama iblis. Ngobrollah sama Tuhan Yesus. Pak, kapan saya ngobrol sama iblis? Pas saudara gosip. Waktu saudara gosip, ngomongin orang, apalagi ngomongin pendeta, itu sedang ngobrol dengan iblis. Ya, karena Tuhan gak pernah mengajarkan kita gosip. Tuhan mengajarkan kita untuk membaca firman dan mengatakan firman Tuhan. Bukan ngobrol gosip, apalagi menghakimi, menjelekkan orang lain, saudara. Makanya saudara, jangan kita ngobrol sama iblis. Nanti pikirannya jadi gak sehat. Waktu Hawa ngobrol sama iblis, dia memberi kesempatan untuk pemikiran iblis itu masuk. Makanya akhirnya dia bilang, aku tertarik juga ini sama buah ini. Karena dia akan memberikan pengertian. Masa sih makan buah jadi mati? Nah, akhirnya dia ambil, saudara, dari pikiran yang salah. Kemudian dia melakukan perbuatan yang salah. Perilakunya jadi salah, kemudian bahkan dia berikan pada suaminya. Dan penyakit yang dihasilkan adalah takut. Ingat waktu akhirnya Tuhan datang, Adam di manakah engkau? Aku takut ketemu Tuhan. Jadi saudara, kalau yang sudah suka takut, suka khawatir, pikirannya agak kurang sehat. Hari ini menjadi sehat. Amin. Jadi jangan takut, karena takut itu memang dihasilkan dari pikiran yang salah. Pikiran yang tidak sehat menghasilkan ketakutan. Penyakit kedua, menyalahkan orang lain. Saudara, jadi waktu Adam ditanya, kenapa kamu makan? Gara-gara dia, perempuan yang kau tempatkan, jadi udah nyalahin Hawa, nyalain juga Tuhan. Saudara, makanya siapa di sini suka nyalain orang lain? Nyalain suami, nyalain istri, saya percaya nggak ada. Ya, karena di sini luar biasa malaikat semua, saudara. Nah saudara, ya, kalau orang yang suka menyalahkan orang lain, itu pikirannya juga kurang sehat. Ya, makanya jangan menyalahkan orang lain. Bertanggung jawablah dengan perbuatanmu, saudara. Nah, saudara, akhirnya kemudian baru sakit dalam melahirkan, tanah menjadi sakit, dan seterusnya. Saudara, itu akibat dari pikiran yang salah. Nah, tetapi kita belajar juga minggu lalu bahwa bagaimana seorang bapak orang percaya, bapak orang beriman, namanya Abraham. Waktu dia diuji kepercayaannya, diminta anaknya untuk dipersembahkan. Abraham taat. Dan dikatakan Abraham bukan cuma berangan-angan atau bermimpi, tapi dia punya pikiran iman. Di Ibrani 12 dikatakan, karena dia berpikir, kalau Tuhan minta, dia tahu Tuhan sanggup membangkitkan orang mati dari antara orang mati. Artinya Tuhan sanggup, dia kenal benar Tuhannya. Dia tahu firman-Nya. Karena itu dia punya iman, ya. Nah, saudara, Abraham berpikir dengan dasar iman, bukan cuma berangan-angan. Kalau dia cuma berangan-angan,
Dikatakan waktu di Kejadian 22, waktu dia bilang sama anaknya, di mana anak domba korban bakaran, di sini sudah ada semua perlengkapan. Dan dia katakan, Yehova Jireh yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Saya masih ingat waktu dulu saya sebelum full time saya ada bisnis dengan seseorang. Kemudian ada waktu deadline untuk store, namanya bisnis kerjasama kan harus store modal gitu saudara. Pada waktu itu saya nggak punya uang saudara. Ya. Kemudian waktu itu cici saya telepon, ya, Tim saya dengar kamu mau kerjasama, iya, ya. Udah ada duitnya belum? Saya jawab gini, Tuhan yang akan menyediakan. Dia langsung bilang, oh berarti kamu belum punya. Kemudian dia langsung, tenang aja, Cici transfer, berapa butuhnya? Sekarang juga. Oh jangan Ci, nggak apa-apa. Pokoknya nggak usah bingung ngembaliin. Kalau perlu nanti Maranatha aja. Ya, Tuhan datang baru kembaliin. Luar biasa ya, biasa orang yang suka lupa tuh yang utang, betul? Orang utang lupa, oh saya utang ya gitu ya. Tapi ini yang ngutangi yang lupa. Jadi dia bilang, gak usah pikirin gitu. Wah, waktu itu saya senang, habis itu saya telepon istri saya. Luar biasa, Tuhan jawab doa kita. Tuhan menyediakan. Terus Tuhan menyediakan, tiba-tiba Cici transfer. Kemudian istri saya bilang, itu bukan jawaban Tuhan. Kalau jawaban Tuhan tidak pernah kita ngutang. Luar biasa, gak salah pilih. Makanya waktu deketin dia saya tanya, kamu mau punya suami yang kayak apa sih? Dia bilang bukan. Jadi para gadis ya, kalau ditanya orang, mau ini boleh jadi teladan. Nggak bilang yang keren, yang berwibawa, bertanggung jawab, dewasa. Itu mah basa-basi. Tapi istri saya bilang, yang imannya lebih tinggi daripada saya. Langsung saya bilang, itu saya. Tapi pada waktu itu iman saya kalah sama dia, saudara. Dia bilang, kalau Tuhan sediain gak perlu utang. Wah, saudara saya belajar. Iya betul juga ya. Akhirnya saya bilang, iya Tuhan akan menyediakan. Benar saudara. Boleh ditanya cicinya ada di sini, saya kembalikan. Ya, Toto Tuhan kirim. Benar, sejumlah yang dibutuhkan tanpa harus utang, saudara. Saudara, perkataan iman itu akan terjadi. Bukan angan-angan, bukan mimpi, saudara. Makanya kalau dia angan-angan mimpi, Abraham sampai di tempat mana ya anak dombanya. Karena dia cuma berangan-angan dan mimpi, tapi dia enggak kecewa. Saudara, banyak orang kecewa karena cuma berangan-angan dan bermimpi. Tapi Abraham punya dasar, karena iman itu adalah dasar. Dan iman adalah bukti. Ya, iman itu adalah dasar dan bukti. Ini iman itu berbicara dasar yang kita harapkan dan bukti yang sesuatu yang tidak kita lihat. Dia tetap bangun, dia tetap ikat anaknya, dia tetap susun kayu, kemudian dia siap menyembelih anaknya. Tapi disitulah Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Karena dia berpikir, dikatakan Abraham berpikir dengan iman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kebenaran, saudara. Ya, bukan sesuatu yang angan-angan, tidak mungkin salah dan pasti terjadi. Saudara, tolong iman juga bukan apa yang kita inginkan kemudian kita paksakan terjadi. Zaman dulu karismatik nih, kita kan karismatik ya saudara. Katanya kalau mau mobil tumpangin tangan. Jadi saya sering tuh ke showroom mobil tumpangin tangan. Ke pameran mobil tumpangin tangan. Kelilingi 7 kali saya kelilingi. Sampai salesnya kenapa ya Pak? Gitu ya. Dia udah mulai curiga ini mau maling atau apa gitu ya. Ada mobil diparkir keren. Wah ini mobil udah keren banget, peleknya gede, wah ceper. Saya kelilingi saudara. Langsung yang punya keluar. Ini mau nyopet atau mau apa ya. Terus ada yang suka cewek, ya, yang masih single. Jangan kelilingi ya. Saya kelilingi wanita itu. Langsung dia rubuh saudara ya. Saudara enggak? Dulu saya lihat, wah rumah, mau kayak rumah kayak gini. Injek, katanya injek. Jadi saya ke rumah orang, saya injek-injek. Jadi milik saya. Untung orang yang punya enggak tahu loh. Kalau enggak saya diusir. Kamu mau ngambil rumah saya ya. Ya itu dulu itu saya ya, bukan saudara. Saya percaya saudara enggak ada yang kayak gitu, saudara ya. Saudara, itu seperti itu. Iman kita mau paksakan. Padahal iman bukan seperti itu. Iman itu ada dasarnya. Iman itu ada sumbernya. Roma 10 ayat 7. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu apa? Timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi iman itu enggak sembarangan apa yang kita mau. Iman itu adalah ada dasar firman-Nya, saudara. Kalau kita enggak ada dasarnya, itu bukan namanya iman. Karena itu saudara perlu tahu firman. Saudara perlu benar-benar mengenal
Karena iman adalah mengenal benar dan serta percaya sepenuhnya kepada pribadinya. Kepada pribadi. Makanya Abraham tuh bilang begini, loh Tuhan udah ngomong kok dari keturunan Ishak, ini keturunannya dari Ishak ini. Maka keturunan aku sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Makanya tuh dia tahu benar Tuhannya itu nggak pernah mensela-menseli. Tuhannya itu kalau ngomong pasti ditepati. Seberapa banyak saudara yang percaya Tuhan itu nggak pernah mengingkari janjinya. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya iman kita benar-benar harus kenal benar. Serta percaya sepenuhnya kepada pribadi Tuhan. Dan perkataannya itu bersumber dari firman Tuhan yang menetap dalam pikiran kita. Karena itu kalau kita punya iman artinya kita punya perbendaraan perkataan Tuhan yang berupa firman Tuhan di dalam pikiran kita, saudara. Saudara, sebetulnya hari ini itu bukan jadwal saya, saudara. Hari Rabu yang lalu, staf dari sekretariat mengontak saya bahwa dia ada salah. Yang harusnya berkhotbah hari ini memberikan tanggal 17 Maret, tapi dia masukkan di 17 Februari, saudara, ya, hari ini. Kemudian, dan biasa kalau saya seperti itu, staf di gereja itu sudah tahu. Pokoknya Pak Tim kalau udah ngomong gini, next time tolong jangan seperti itu udah marah. Jadi marahnya gembala itu next time. Pokoknya udah kata next time itu udah marah. Enak ya saudara, marahnya cuma next time. Ya, saudara, karena saya tahu firman Tuhan, waktu saya dengar itu, ya, saya tahu benar firman Tuhan. Dan saya punya perbendaharaan firman Tuhan yang muncul adalah 1 Korintus 13 ayat 5 bagian C. Ya. Ini adalah salah satu karakter kasih. Ia tidak pemarah, artinya bukan berarti nggak boleh marah. Pemarah itu artinya dikit-dikit marah gitu ya. Sukanya marah, hobinya marah. Coba di sini hobi marah. Kalau ditanya, di sini nulis hobi marah. Angry. Ya. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, jadi waktu saya dengar begitu, saya bisa marah, tapi saya bilang ini, next time tolong jangan begitu. Karena saya percaya manusia tidak mengulangi kesalahan. Di dalam Alkitab cuma babi yang mengulangi kesalahan, yang kembali ke kubangan. Nah, saudara, kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena saya pikir yang sudah terjadi ya gak bisa apa-apa. Yang penting adalah bagaimana solusinya. Setuju gak, saudara? Saudara, Tuhan tuh bilang begini, dalam hal kekhawatiran, Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir. Ya, betul? Karena kekhawatiran dan ketakutan itu lawannya dari iman. Dan bagaimana Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir untuk apa yang kamu akan makan, atau minum, atau apa yang kamu akan pakai. Karena Tuhan bilang begini, hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara, kita harus perhatikan Tuhan lagi mengajarkan apa yang lebih penting. Jadi maksudnya kita nggak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu yang nggak penting. Kita kalau menghadapi masalah, lihat apa yang lebih penting. Nah saudara, saya mau tanya, kalau saudara menghadapi masalah, yang lebih penting masalahnya atau solusinya? Solusinya. Jadi Tuhan mau ajar kita, kalau engkau menghadapi sesuatu, nggak perlu kamu khawatir. Sekarang apa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah solusinya. Makanya waktu saya mendengar kabar seperti itu, dia bilang, izinkan saya Pak untuk mengatur coba. Saya akan tanya kepada Bapak ini karena seharusnya dia 17 Maret, sedangkan 17 Maret sudah ada yang mengisi. Kemudian dia coba 17 Maret ditawarkan untuk 17 Februari. Kemudian kalau nggak bisa 17 Maret itu dia mungkin punya tanggal lain. Kemudian tanggal lain, akhirnya dia punya tanggal lain 26 Mei. Yang 26 Mei dicoba lagi ke 17 Februari. Saudara aja bingung kan? Sama, saya juga bingung. Tapi ini adalah usaha, betul? Yang penting staf kami itu berusaha. Tetapi pada waktu dia mencari solusi, saya berdoa. Saya tanya Tuhan, ada apa nih Tuhan? Sudah 2 kali loh, minggu lalu juga bukan jadwal saya. Minggu lalu itu ada orang yang harus jadwal, tapi itu salah pendetanya. Dia jadwal double. Akhirnya saya bilang, ya udah, nggak apa-apa, Bapak memilih gereja yang lebih besar. Oh, nggak apa-apa ya. Kita walaupun kecil tapi besar di surga gitu. Jadi saya bilang, biar saya yang berbicara di gereja saya. Oh iya Pak. Akhirnya kita tukar.
Nah, kemudian yang minggu ini kenapa begini lagi? Kemudian saya tanya sama Tuhan kan. Dan Tuhan jawab, ya karena kamu sedang membangun. Kamu harus bangun, kamu harus ngomong. Kamu harus bangun umat, generasi. Kalau kamu nggak ngomong, justru ini Tuhan izinkan. Tapi saya perlu konfirmasi dulu kan. Jadi saya tunggu 3 pendeta, semua tidak ada yang bisa. Kemudian saya bilang, dia mau coba lagi. Boleh nggak pendeta itu? Udah. Sudah 3, kalau saya nggak nurut juga nanti saya yang ditempeleng. Saudara, akhirnya saya bilang, oke, saya aja yang isi. Saudara, kita penting jangan melihat masalah, tapi kita harus melihat solusinya. Tapi banyak orang khawatir, takut karena melihat masalahnya. Padahal menurut survei dan dituliskan dalam buku, seorang yang menulis buku ini dia mensurvei bahwa 90% yang dikhawatirkan atau ditakutkan orang tidak terjadi. Tidak terjadi, saudara. Makanya begitu, bodohnya kita terlalu khawatir. Terlalu sesuatu yang tidak terjadi lagi. Makanya mari kita belajar untuk memiliki pikiran iman. Nah saudara, logos harus menjadi rema. Di sini banyak ahli Alkitab tahu logos. Ya, logos berbicara firman yang tertulis, logo. Jadi bisa dilihat ya, bisa dibaca. Itu firman Tuhan kan logos ya. Logos itu firman yang tertulis. Tapi logos kalau hanya saudara baca tidak bisa menjadi rema. Tapi logos itu harus dipercayai penuh, kemudian ditaruh dalam pikiran kita dan dilakukan, maka itu akan menjadi rema. Akan terwujud dalam kehidupan kita, saudara. Jadi firman yang tertulis harus menjadi sesuatu pesan, perintah yang harus kita lakukan. Saudara, berbicara juga apa yang akan kita alami, kemurahan Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua suka mendapat kemurahan Tuhan. Amin. Berapa minggu yang lalu kita doa di Sentul, saudara. Ya, jadi logos itu menjadi rema. Saya percaya firman Tuhan bilang, kamu akan mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Nah, kami makan, saya bersama Pak Andaka, Ibu Esther waktu itu, makan di, nama restorannya ada ijo-ijo itu apa itu, di Sentul itu. Kami makan, kemudian ketemu dengan salah satu staf suami istri, kemudian saya bilang, oke, biar kami yang bayar gitu kan, saudara itu. Nah kami makan berempat, kemudian tiba-tiba ada meja sebelah itu, kita udah lama di situ dan dia juga udah lama, bahkan kita nyontek dia mesen es apa gitu, pesen juga gitu. Tiba-tiba Pak Timothy ya, kaget, padahal tadi saya ngobrol apa ya, jangan-jangan dia denger gitu kan. Terus dia, Bapak masih ingat kami yang itu? Oh iya saya pernah khotbah di gerejanya gitu kan. Oh iya, oke. Nah ada beberapa kejadian, habis itu kita, ya udah akhirnya kita makan lagi kan, biasa dia juga masih makan. Tiba-tiba ada meja sebelah lagi, dia pas mau keluar, dia pamit sama saya. Sambil dia, Pak Paul, terima kasih ya Pak. Saya mau nengok ke belakang, Pak Paul yang mana gitu kan. Saya lagi mikir, kelahiran yang baru ternyata merubah wajah saya. Dia bilang terima kasih. Nah Ibu Esther tuh, dia langsung lihat yang di belakang saya nggak ada orang. Tapi saya udah begini, gitu ya. Maksudnya mau nengok, tapi kan nggak enak. Kalau orang, Pak Paul tuh saya nengok ke belakang. Siapa sih lu ngomong apa, kan nggak enak gitu ya. Jadi saya bilang, oh iya. Makasih banyak ya Pak Paul, pamit dulu ya Pak Paul. Saya lagi mikir, Pak Paul yang terkenal di gereja namanya Paul Wijaya. Dan saya beda banget. Tapi dia bilang, makasih Pak Paul. Oh iya. Terus habis dia keluar, saya nengok, nggak ada orang di belakang. Oke, satu hal. Kemudian yang sebelah saya, waduh Pak, kapan khotbah lagi? Oh saya bilang udah lama ya. Loh, baru November kemarin kan? November kemarin. Tahun lalu saya nggak khotbah di luar. Saya semua di City of Love. Ya dia bilang baru November kemarin. Kemudian sebelum dia pulang dia bilang begini, ngomongnya gimana ya waktu itu? Pak, mohon izinkan saya. Izinkan saya. Ada apa? Izinkan saya membayar bilnya Bapak. Dia sampai minta-minta loh, izinkan saya, izinkan.
dia belum tahu kita berapa meja, yang di atas juga termasuk meja yang kita mau bayar. Itu sampai kita kasihan, kita ngomong lagi, kasihan mereka. Dan akhirnya sampai saya tanya ke kasir, berapa tadi? Ya gede, lebih besar dari yang mereka makan, saudara. Mereka satu meja, kita dua meja. Dan kita, habis puasa, saudara. Semua es, dessert, sampai di meja pun gak cukup. Kami bilang sama pelayan, tolong taruh di meja situ. Karena gak cukup di meja kami. Ya saya pikir kita mau bayar sendiri, ya udahlah boleh dong. Ternyata dia izinkan. Saudara, saya gak tahu, karena saya sampai mikir, dia salah lihat kali ya. Salah lihat, saya gak khotbah kok tahun lalu. Mungkin ini kemurahan Tuhan, saudara. God's favor, dia melihat saya, wow, mukanya mungkin kayak Yesus gitu ya. Jadi dia nggak tahu mau nyapa siapa. Halo Pak Paul, terima kasih. Gitu. Saya pikir saya belum ganti nama, masih saya Timothy gitu kan. Terus yang satu lagi, wah izinkan saya gitu ya. Ya, mungkin kalau dia nanti mendengar khotbah dia, wah ternyata salah gitu ya. Saudara, tetapi maksud saya adalah logos jadi rema, saudara. Artinya apa yang tertulis di Alkitab itu terjadi loh, saudara. Apa yang tertulis di Alkitab itu ya dan amin. Karena itu saya mau berbicara hari ini menabung firman Tuhan. Saudara, siapa di sini yang menabung uang? Waduh parah ya, nggak ada yang nabung. Anda ini mau jadi miskin semua ya. Nggak ada yang nabung. Oh, tenang, saya bukan tukang pajak, saudara. Nggak apa-apa. Saudara, oke gini deh pertanyaannya. Kenapa saudara menabung? Kenapa saudara menabung? Saya yang tanya, saya yang jawab aja deh. Karena waktu saudara butuh, saudara sudah ada. Betul? Jadi waktu butuh, ada. Itu kan menabung begitu kan? Ya, jadi kita menabung supaya nanti kalau butuh nggak perlu pusing cari utangan. Pokoknya udah siap ya untuk masa depan, pokoknya udah siap. Jadi makanya kita menabung. Betul saudara? Saudara, sekarang di WA suka ada stiker ya. Ada yang tahu? Saya banyak loh stiker. Stiker saya ada Superman, jempol begini gitu ya. Banyak ya. Bagaimana saya mendapatkan banyak stiker itu? Waktu orang kirim saya add, saya save, saya tabung, betul? Jadi waktu kirim kan tadinya nggak ada. Sama sekali saya nggak punya stiker. Tapi waktu orang kirim, yang ini bagus gitu ya, jempol gitu ya, siap atau apalah gitu. Tapi saya bilang, nggak ada nih yang Tuhan menyertai, adanya God bless you, ya, adanya ya pokoknya cuma God bless you, nggak ada Immanuel. Akhirnya saya minta tolong Helsia waktu itu, Helsia, saya pengen dong ada Tuhan Yesus menyertai selalu. Oh dia bikinin, ada logo City of Love lagi, kemudian Immanuel dia tambahin. Terus dia siapin semua, Happy Passover, Merry Christmas. Semua event Kristen udah ada, saudara ya. Tenang, nanti saya kirim, saudara ya. Nanti kalau saya kirim, si save ya. Ya saudara, mau Immanuel, mau itu nanti WhatsApp saya. Pak mau dong, nanti saya WhatsApp, tinggal di add. Saudara, artinya waktu kita butuh, ada di handphone kita. Saudara, menabung, berbicara, waktu kita membutuhkan, itu sudah ready, sudah ada di dalam pikiran kita. Makanya, saudara, apa yang saudara hadapi? Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi apa yang akan terjadi. Kalau kita punya stok, punya tabungan firman, kita nggak perlu takut. Kita tinggal keluarkan. Aku punya stok kok firman. Aku percaya Tuhan memelihara aku. Aku percaya Tuhan akan jaga aku. Aku berharga di mata Tuhan. Itu firman Tuhan semua. Tinggal kita keluarkan. Jadi kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir, saudara. Makanya pikiran kita akan sehat. Pikiran kita sehat. Kita lihat sesuatu yang luar biasa di Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 33. Saya mendengar ini dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini. Ini tentang Yusuf, saudara. Tentang Yusuf. Dikatakan Yusuf menjadi Perdana Menteri bukan karena dia bisa mengartikan mimpi. Saudara, waktu saya renungkan, ada benarnya juga loh. Jadi, waktu itu Firaun bermimpi, saudara. Ya, mimpinya kurang lebih ada dan bisa diartikan oleh Yusuf. Jadi ada 7 tahun kelimpahan karena berbicara lembu yang gemuk-gemuk. Tapi habis itu ada 7 tahun kekeringan. Dan kekeringannya sangat dahsyat sampai lembu yang tinggal kulit sama tulang, makan lembu yang gemuk tetap
kurus. Tetap kayak kulit dan tulang saudara. Jadi dia bisa mengartikan. Karena pada waktu itu juru minum yang pernah diartikan dia bilang, karena semua orang pintar di Mesir nggak bisa mengartikan. Akhirnya juru minum ingat sama Yusuf, karena dia pernah diartikan mimpinya dan dia bebas. Dia bilang sama Firaun, ada di penjara. Ada orangnya masih ada di penjara. Untung juru minum itu lupa ya. Kalau enggak dia udah keluar itu. Jadi karena dia lupa dia masih ada di penjara. Dan akhirnya dibawa keluar. Saya percaya itu semua rencana Tuhan. Dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Tapi saudara perhatikan. Kalau cuma bisa mengartikan mimpi itu karunia. Yes, karunia Tuhan. Tetapi kalau tidak ada solusinya, dia nggak akan menjadi Perdana Menteri. Makanya dia memberikan solusi, bukan hanya arti dari mimpi itu. Ayat 33 dia bilang gini, oleh karena itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi, berbicara pikiran, dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudara, dia memberikan solusi, dan ternyata solusinya itu diri dia loh saudara. Dan ini luar biasa, makanya saudara nanti di kantor tolong kalau dapat hikmat dari Tuhan, pikiran, sebelum memberikan solusi bilang gini, baiklah bos, memilih satu orang yang berakal budi dan berhikmat dan bijaksana untuk menjadi bosnya bos. Jadi saudara memberikan opportunity dulu buat diri saudara, baru saudara kasih tahu. Akhirnya ayat 34, baiklah juga Tuhanku berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan dan memungut 1/5, 20% dari hasil tanah Mesir. Ayat 35, mereka harus apa? Mengumpulkan. Kata pertama mengumpulkan. Segala bahan makanan dan tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun apa? Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta apa? Menyimpannya. Wow, saudara. Ternyata solusi untuk menyimpan, menimbun, menabung, itulah yang membuat Firaun melihat, ya orangnya ya kamu yang berakal budi. Ayat 36-nya, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi apa? Persediaan. Jadi ternyata saudara, ternyata solusi waktu kita menyimpan, dan itu menjadi persediaan, itu adalah solusi dalam hidup kita. Jadi menjadi sediaan untuk negeri itu dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Artinya kalau saudara punya simpanan firman Tuhan, saudara nggak akan binasa. Saudara punya pikiran yang penuh dengan stok firman Tuhan. Dan itu menjadi rema. Saudara nggak akan binasa. Karena saudara punya persediaan, saudara. Saudara seorang yang berakal budi dan bijaksana adalah seorang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat adalah seorang yang pikirannya sehat. Sehat itu berarti dia enggak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak keras hatinya. Dan di dalam pikirannya menyimpan firman Tuhan. Saudara kalau Yusuf menyimpan kesalahan saudara-saudaranya, dia enggak bisa menyimpan perkataan hikmat, firman Tuhan dalam pikirannya. Makanya Yusuf nggak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya menjual dia. Tapi dia melihatnya dengan perkataan iman, pikiran iman. Dia bilang, justru Tuhan yang memakai kalian untuk menjual saya ke Mesir. Supaya waktu kelaparan terjadi atas Israel, aku bisa menolong. Aku bisa menjadi penguasa di Mesir. Pikiran iman, saudara. Yusuf tidak menyimpan kesalahan istri Potifar yang memfitnah dia. Justru gara-gara kamu memfitnah aku masuk penjara, aku ketemu dengan juru minum. Yang akhirnya ingat waktu Firaun mimpi. Dan juga tidak marah dengan tidak menyimpan kesalahan juru minum yang melupakan dia. Ya, padahal dia udah pesen, aku nggak ada salah loh. Tolong dia kalau kamu keluar, ingat ya kasih tahu sama Firaun. Tapi dia lupa kan? Tapi justru kalau dia ingat, Yusuf kecepatan keluarnya. Jadi waktu Firaun mimpi udah hilang, Yusufnya nggak ketemu. Justru memang harus diperlambat supaya pada waktu Firaun mimpi, dia ada di situ. Saudara, pikiran iman, pikiran yang penuh dengan firman, itu akan membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Sehingga menghadapi apapun, kita punya stok, kita punya hikmat.
bahkan akan mempromosikan saudara. Wow, Firaun bilang nggak ada orang yang berakal budi kayak gini, pikirannya kayak gitu. Karena pikirannya sehat, makanya ya kamu aja yang memimpin, kamu aja yang memimpin. Saudara, satu lagi, kalau kita berbicara tanah perjanjian, ya, kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir perbudakan, melalui padang gurun dan masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Mungkin saudara akan bilang, Pak, apa sih? Itu kan tentang Israel, itu perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru ditulis dengan jelas bahwa inilah gambaran anak-anak Tuhan di perjanjian baru, bagaimana dia keluar dari perbudakan, kemudian masuk padang gurun, dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah gambaran rohaninya. Kita harus belajar itu, kita harus melihat itu. Nah saudara, kalau kita bicara tanah perjanjian, yang penuh susu dan madu, susu itu berkelimpahan tuh maksudnya saudara. Ya, jadi susu itu artinya saudara nggak akan kekurangan. Madu itu artinya segala sesuatu akan manis. Saudara kalau cuma diberkati, berlimpah-limpah, tapi hidupmu nggak manis, pahit, gitu kan nggak enak. Jadi ini benar-benar berkat dari Tuhan. Tapi saudara harus perhatikan di sini, tanah di perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan lagi jelaskan mengenai tanah. Yaitu ada 4 macam tanah. Ingat itu, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah ada yang semak durinya, tanah yang baik. Dan Tuhan mengartikan sendiri perumpamaan itu, dikatakan benih itu firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati yang menampung, hati berbicara pikiran dan perasaan kita. Jadi artinya begini, apa yang saya dapat menurut saya, wow terima kasih Tuhan. Bahwa kalau hati kita memiliki hati yang pikirannya sehat, perasaannya sehat, saudara, kita akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu berlimpahnya susu dan madu. Makanya kita akan lihat satu peristiwa di Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, saudara, pertamanya. Saudara, di situ Musa mengirim 12 pengintai. Kenapa 12? Karena setiap suku, ada 12 suku. Setiap suku diwakilkan oleh satu orang. Semua namanya tertulis di Alkitab. Tapi saya mau tanya, siapa dari saudara yang hafal 12 nama itu? Tadi pagi saya tawarkan 10 juta. Siang 100 juta Pak Wir ya. Pak Wir akan kasih 100 juta yang hafal 12 suku. Shikaralabala, jangan sampai ada. Pasti nggak ada. Yang kita tahu cuma 2. Hosea bin Nun namanya Yosua. Dan Kaleb bin Yefune. Yang 10 nggak ada yang hafal kan? Puji Tuhan Pak Wir, untung nggak jadi. Saudara, kenapa? Karena mereka semua mati di padang gurun. Nggak perlu diingat. 10-nya mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang masuk dari 12 pengintai. Padahal mereka pemimpin, di mana waktu mertuanya Musa bilang, pilihlah pemimpin. Dan itu kriterianya jelas, orang yang cakap, orang yang hebat, orang yang takut akan Tuhan. Tapi 10-10-nya tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tadinya standarnya tinggi, tapi Tuhan punya standar yang lebih tinggi untuk masuk tanah perjanjian. Nah kita lihat sebentar, kenapa Kaleb dan Yosua bisa masuk, dan yang 10 nggak bisa masuk. Waktu mereka lapor, wah saudara heboh. Karena yang 10 ini memberikan laporan yang negatif. Saudara, saya mau tanya, apa yang dilihat Kaleb, Yosua, dan 10 temannya ini, apakah sama? Sama. Tapi bagaimana mereka meresponinya? Stoknya berapa banyak di pikirannya? Apakah ada pikiran iman? Ini yang berbeda. Makanya akhirnya kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu perkataan iman. Karena dia tahu Tuhannya besar. Tuhannya lebih besar. Tapi ayat 31. Tapi orang-orang yang pergi ke sana, nih 10 teman-temannya bersama-sama dengan dia berkata, kita nggak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai. Ngintai. Itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi perawakannya. Saudara, pernah nggak saudara ketemu orang
Dia cerita, saudara mungkin agak kurang tertarik. Kemudian dia hebohin. Jadi ini kita ngobrol nih, dia cerita, tahu nggak gini-gini. Terus kita bilang, oh iya kayak gue tahu. Oh, dia tambahin yang heboh, sampai yang benar. Ini kejadian loh sudah. Dan itu belum tentu benar, ini mungkin hoax. Zaman dulu nggak ditulis hoax, karena mereka belum tahu hoax. Tapi kita tahu ini hoax. Sudah, emang mereka lihat, mereka lagi breakfast makan, penduduk gitu ya. Kepala orang dipotong, lunch juga makan orang lagi. Saya percaya makanannya masih sama, daging, bukan orang. Tapi dia besarkan. Jadi kalau ketemu orang yang begitu, nggak usah dipeduliin. Nggak usah bikin kamu bingung. Tapi anehnya orang Yahudi ini yang terkena pintar. Saat itu, maaf ya, nggak tahu lah, jangan diomongannya nanti di syuting nggak baik. Ya. Jadi yang pintar juga jadi seperti ini. Kemudian ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Tahu dari mana? Emang mereka ngobrol, lu anggap gua apa? Belalang. Gitu. Ketemu aja kagak, cuma ngintai kan. Itu kan pandangannya mereka sendiri, karena mereka ketakutan. Berapa banyak kita seperti ini? Waduh, gua kecil, mati deh gua. Mati, ya mati beneran lo. Padahal Tuhan gak pernah bilang, enggak, kamu itu besar. Kamu itu berharga. Aku memberikan nyawa anakku yang tunggal untuk kamu berharga. Jadi kita gak belalang saudara. Tapi berapa banyak yang dari kita seperti itu. Orang belum ngomong apa-apa kita udah bilang, iya gua kecil, gua belalang. Terus ayat selanjutnya masuk ke bilangan 14 ya. Ya, bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Saudara, tolong jangan nangis untuk sesuatu yang gak benar. Mereka cry, wah, mereka nangis, aduh gimana nih. Padahal belum kejadian saudara. Berapa banyak yang suka nangis belum kejadian. Belum gak ada apa-apa udah nangis. Ya, udah takutan dulu, aduh gimana nih, aduh panik. Saudara, ingat, kalau kamu gak punya stok firman Tuhan, ya kita akan ketakutan. Mereka mulai bersungut-sungut. Ya. Kemudian dia bilang, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Atau di padang gurun aja. Saudara, emang mereka mau mati di padang gurun? Halo, saudara gak mau respon? Saya mau tanya, apa mereka benar mau mati? Enggak kan? Makanya jangan suka ngomong-ngomong mati. Berapa banyak dari kita, aduh mati deh gua. Udah gue mendingan mati aja deh. Enggak, kamu hidup. Karena Tuhan datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Gak ada yang mati. Tapi dia bilang, wah kiranya dia mati aja. Loh dia gak pengen mati. Saya percaya dia juga kalau tanya, lu mau mati? Enggak, cuma ngomong doang, kangking takut. Terus dia juga komplain lagi, kenapa Tuhan membawa kami supaya kami tewas oleh pedang? Siapa yang tewas? Emang ada yang mereka tewas oleh pedang? Gak ada. Wong menang perang terus kok. Nah, terus kemudian dia bilang, istri dan anak kami akan menjadi tawanan. Siapa? Belum terjadi, saudara. Makanya ini sangat aneh bin ajaib, saudara. Mereka mengutuki dirinya sendiri. Makanya kata Tuhan, terjadilah sesuai kutukanmu. Dihabisi mereka, saudara. Terus ayat selanjutnya, masih ada lagi enggak? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Waduh, parah lagi. Mau pulang ke Mesir. Ya. Akhirnya dia mau memimpin, mau ngangkat pemimpin. Kemudian, tapi ayat 2, lihat. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri, mengoyakkan pakaiannya. Ya. Jadi maksudnya, stop. Kemudian, ayat selanjutnya apa? Dan berkata, negeri yang kami lalui diintai, untuk diintai itu luar biasa baiknya. Lihat, orang yang punya perkataan iman dan punya stok firman Tuhan, berbeda. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa. Ayo, negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tadi ibadah pagi tepuk tangan, nih ibadah 2 enggak tepuk tangan. Saudara,
Dia bilang, kalau Tuhan menyertai kita, semuanya ini akan diserahkan pada kita. Pikirannya iman. Itu malah mau dilentarin batu, saudara. Tapi orang yang dikatakan, akhirnya tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan. Semua orang, dan Tuhan beriman kepada Musa, aku mau habisi ini semua. Yang negatif, yang tidak punya iman, aku harus habisi. Karena untuk masuk tanah perjanjian ada standar, dan Tuhan tidak akan menurunkan standarnya. Kalau saudara mau mengalami janji Tuhan, ada standar. Pikiranmu harus punya pikiran yang sehat, pikiran iman. Pikiran iman dihasilkan dari firman Tuhan. Makanya di ayat 24 langsung, 24, kembali ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, ini lihat, ini pernyataan Tuhan. Hambaku Kaleb, karena lain apa? Jiwa yang ada padanya. Bedanya Yosua dan Kaleb dan 10 orang yang lain, bedanya tuh jiwanya lain. Karena lain jiwanya, bukan sakit jiwa ya. Tapi karena dia lain jiwanya yang ada padanya. Jiwa berpikiran, perasaan dan kehendaknya lain. Saudara, jadi kalau jiwa saudara lain, tunggu, balik dulu. Ya. Kalau jiwa saudara lain, dan kita akan mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya, kita akan dibawa masuk ke negeri yang sudah diintainya itu. Dan keturunan kita akan memilikinya. Waduh saudara. Jadi saudara, kalau saudara udahlah Pak, saya udah cukup, lakukan ini buat keturunanmu deh. Kalau saudara gak mau melakukan buat dirimu, lakukan buat keturunanmu. Saya sepakat dengan istri saya, bagian kita menabur. Kalau kita mungkin gak menikmati gak apa-apa. Kalau kita gak menuai gak apa-apa. Pokoknya kita setia nabur. Kita tabur aja, kita lakukan bagian kita. Mungkin satu hari, bukan mungkin ya, pasti satu hari anak jasmani dan anak rohani kita akan menuai apa yang kita tabur. Pokoknya bagian kita nabur aja, kita setia aja, maka keturunan kita akan diberkati. Keturunan berbicara jasmani dan rohani. Saya berdoa, saudara, apa yang kita lakukan, pokoknya setia aja. Makanya kita gak mau goyah, kita mau terus jaga pikiran kita sehat, pikiran iman, pikiran firman Tuhan. Supaya kita bisa masuk dan membawa masuk tanah perjanjian. Saya jadi ingat satu hari, seorang anak muda di gereja ini, dia dapat mimpi. Mimpi ada kolam yang bergemilau. Itu ada di kitab Wahyu ternyata. Tadinya dia gak tahu. Terus kemudian dia keluar dari kolam itu, disambut oleh saya saudara, sama istri saya. Disalamin, silahkan masuk. Jadi dia waktu cerita itu dia nangis, dia bilang, dia melihat bahwa Patim dan Ibu Evelyn, dia suruh orang masuk dulu. Jadi ini tentang akhir zaman, saudara, masuk dalam pintu ini. Saya tunggu di luar. Bukan berarti saya nggak masuk ya. Masuk, saya nggak mau dong. Saya cuma silakan saya di luar atau gimana sih. Jadi saya tuh yang terakhir. Saya mau saudara masuk dulu. Gembala yang belakangan aja. Tapi saya yang bawa masuk, ayo masuk. Dia nangis waktu dia dapat penglihatan itu. Karena dia tahu, wah Fatim tungguin, kita semua harus boleh masuk dulu baru mereka yang masuk. Saya aminkan, ya. Yes. Aku memang membawa semua generasi ini masuk. Makanya, aku mau mereka sehat. Ya, aku mau mereka berhasil mencapai destiny mereka, panggilan surgawi dalam hidup mereka. Wah, itu kerinduan saya, saudara, kerinduan saya. Dan jiwa tadi berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Saudara, sedikit lagi ya. Next. Ya, saudara, Pentakosta. Kita sedang merayakan Pentakosta. Pentakosta itu berbicara perubahan, saudara. Tetapi kamu akan terima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk berubah, saudara. Makanya Petrus waktu Pentakosta, tadinya dia penakut, menyangkal Yesus. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, terjadi perubahan. Dia berani berkhotbah di tengah orang banyak, di tengah kerumunan orang banyak. Dan dikatakan 3.000 jiwa bertobat. Sekali khotbahnya ditulis gak nyampe 15 menit, saudara. Saya sudah hampir 1 jam ini. Ya, belum tentu ada yang bertobat. Tapi saudara, ini 15 menit. Berarti roh Tuhan belum turun apa ya? Gitu ya. Saudara,
Ini Pentakosta, terjadi perubahan. Jadi kamu akan terima kuasa untuk berubah. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saksi itu artinya gini, kok dia berubah ya? Dulunya preman, sekarang jadi pelayan Tuhan. Rendah hati, melayani, terjadi perubahan hidup. Tadinya nggak benar hidupnya, sekarang jadi benar. Itu jadi saksi. Mereka kan bilang, gimana sih kok lu bisa berubah? Suami gue yang nggak separah lu nggak bisa, tapi kok kamu bisa? Karena akhirnya dia pengen tahu, itu jadi saksi. Akhirnya kita jadi saksi di Yerusalem, rumah tangga kita, Yudea, warga lingkungan kita, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Ya. Sedikit lagi, saudara. Sudah ada beberapa udah nguap, saudara. Saudara, kalau kita nggak mau berubah, dunia saja berubah, saudara. Saudara, sekarang kalau saudara perhatikan dunia ini agak ada yang aneh. Satu perusahaan nggak punya armada taksi, tapi menjadi perusahaan taksi yang terbesar. Nggak punya toko, menjadi penjual yang terbesar. Nggak punya ojek, menjadi perusahaan yang terbesar. Dunia udah berubah, saudara. Dunia sudah berubah. Tapi anak Tuhan akan mengalahkan dunia. Ya, ada dasarnya. Saya ngomong ada dasarnya, nggak cuma angan-angan. Firman, ya, next. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita, saudara. Makanya kalau saudara punya pikiran iman, punya stok firman Tuhan, makanya ini ada gerakan firman, gak usah banyak-banyak deh. 2 pasal, kalau masih mau diskon boleh. Tidak ada hukumannya, saudara. Baca 1 ayat boleh, tapi taruh stok. Terus. Daripada saudara gosip, daripada saudara cuma liatin media sosial saja, ngeliatin like, gue udah di like belum ya, yang gue post, udah berapa like-nya, gitu ya. Saya dulu begitu tuh, cepet, nopek. Pas saya lihat pendeta lagi, 1.000, 2.000, down lagi. Gue pikir gue udah di like, ternyata gue gak di like. Banyak yang gak suka sama gue, itu siapa yang ngomong? Ya itu tadi, gak ada yang bilang gak ada yang suka, cuma memang stok saya cuma 100, 200, kalau dia udah ribuan. Sama-sama disukai, saudara. Ya. Jadi saya gak mau lihat gitu lagi, saya mau ayat, 1 ayat, gak apa-apa, masukin. Ayat 1 ayat, masukin. Ingat, sekarang mungkin kita gak ngerti, tapi 1 hari, tau-tau ngobrol, ditanya sama bos, muncul firman. Keluar langsung dia bilang, kamu jadi bos saya sekarang. Loh, gak ada yang mustahil. Gak ada yang tepuk tangan karena saudara gak percaya. Terjadilah sesuai firmanmu, saudara. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nanti kamu akan membedakan mana yang jadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Ayat terakhir, boleh dibantu. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, mari kita melakukannya sekarang, mata tertuju sama Yesus. Bukan sama Instagram, bukan sama hal yang kotor, bukan sama berita-berita yang tidak benar. Tapi kita lihatnya sama Yesus, yang akan memimpin kita dalam iman. Wow. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun mengikut salib ganti sukacita. Jadi dia itu dianiaya, dia duka cita, kesengsaraan dia supaya kita bersukacita, saudara. Supaya kita gak khawatir, gak takut. Yang disediakan bagi kita, yang sekarang itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pemimpin itu the author and perfecter of our faith. Artinya apa? The author artinya pribadi yang akan memimpin, memberi contoh sama kita. Saudara, semua itu sudah dijalani sama Yesus. Ya. Nanti bulan April kita akan merayakan Jumat Agung, semua sudah dijalanin, dia sudah mengalami penganiayaan. Supaya saudara gak perlu mengalami itu lagi. Jadi dia sudah memimpin dan memberi contoh. Perfecter itu yang membawa iman kita kepada kedewasaan yang penuh. Saudara, apa yang kita dengar hari ini adalah bukti. Bukti. Kalau kita punya pikiran yang sehat, yaitu pikiran iman.
di mana pikiran imun dihasilkan dari firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita, maka saya percaya kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi. Bahkan kita akan mendapat promosi dari Tuhan di tahun kelahiran yang baru ini. Dunia mau ngomong apa, tapi buat kita ini kelahiran yang baru. Ini kelahiran yang baru. Kita dapat roh dan hati yang baru. Mari kita bagi bersaudara. Roh yang hidup, pulihkanku, Engkaulah. Yes. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka yes Lord, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapa, kami mau hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka yes Lord, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapa, kami mau. Mazmur 133 mengatakan, kesanalah Tuhan akan merintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tuhan, karena itu biarlah kami punya firman Tuhan yang banyak dalam pikiran kami. Punya stok firman-Mu. Yaitu dengan membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami gak mau merenungkan perkataan orang yang menyakiti hati kami. Atau sikapnya. Tapi justru kami mau lupakan cepat-cepat. Kami gak mau hati kami menjadi keras. Tapi kami mau hati kami menjadi taat. Karena itu di siang hari ini Tuhan, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu,
Kami percaya ini firman-Mu berbicara buat setiap kami pribadi. Kami gak mau lagi memegang hati yang keras. Kami mau membuang yang lama. Supaya roh yang baru dan hati yang baru dicurahkan atas kami. Bahkan roh Tuhan di Pentakosta ini akan memenuhi kami. Kami akan penuh dengan roh. Sehingga ada perubahan hidup kami yang akan menjadi saksi di tengah keluarga, di tengah teman-teman, di tengah pekerjaan kami. Bahkan waktu kami dipenuhi roh Tuhan, kami akan bisa melakukan segala ketetapan Tuhan dan firman Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, pada waktu kami miliki itu semua, promosi itu akan datang. Promosi itu akan datang. Kami akan diberkati berlimpah-limpah. Kami akan dibuat berhasil. Akan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Terima kasih untuk waktu ini, di mana secara berturut-turut dalam 2 minggu ini kami boleh belajar apa yang menjadi tuntunan-Mu buat gereja-Mu, City of Love Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah terus apa yang kami dengar gak kami sia-siakan. Karena kami percaya hari ini ada karena rencana Tuhan. Hari ini ada karena kehendak Tuhan. Hari ini ada karena Tuhan yang menjadikan. Hamba-Mu bisa berdiri di tempat ini karena Tuhan yang menentukan. Karena itu biarlah setiap telinga yang mendengar boleh terus menyimpannya dalam hati. Dan melakukan apa yang didengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membawa persembahan kami. Firman-Mu berkata, muliakan Tuhan dengan harta-Mu. Kami bawa persembahan ini karena kami bersyukur Kau telah memberkati kami dalam seminggu ini. Karena kami bersyukur Kau memberikan pesan-Mu, firman-Mu buat setiap kami. Kami juga membawa persembahan karena kami memuliakan Engkau dengan apa yang Kau percaya pada kami. Kami bawa dengan hati ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.